Oke. Perkenalkan, nama saya Nyoman Triwayudi Pande, nomor pokok mahasiswa 3019 210 275, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Di sini saya ingin mempresentasikan ilmu hukum tata negara, di mana yang pada pembahasan pertama kali saya akan masuk pada peristilahan. Ilmu hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur kekuasaan negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara. Di beberapa negara, hukum tata negara memiliki istilah yang berbeda. Seperti di Belanda, hukum tata negara dikenal dengan istilah Staatsrecht. Istilah Staatsrecht ini dibagi dalam dua pembagian, yaitu secara luas dan secara sempit, di mana secara luas itu dikenal dengan Inruimerezin, melingkupi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sedangkan dalam arti sempit, hukum tata negara dikenal istilah dengan in engerezin. Nah, itu hanya melingkupi hukum tata negara saja. Perkataan hukum tata negara berasal dari perkataan hukum, tata, dan negara, yang di dalamnya dibahas mengenai urusan penataan negara. Tata yang terkait dengan kata tertib adalah order yang biasa juga diterjemahkan sebagai tata tertib. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Dengan perkata lain, ilmu hukum tata negara dapat pula dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara. Jadi hukum tata negara itu memiliki pembahasan tiga aspek tadi, itu tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ negara, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Nah, hanya saja dalam konteks hukum konstitusi itu sendiri, hukum tata negara hanya terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan aspek hukumnya saja. Oleh karena itu, lingkup bahasannya lebih sempit daripada hukum tata negara dalam konteks teori konstitusi, sebagaimana yang dianjurkan oleh Profesor Dr. Djoko Sutono, yaitu Verfassungslehre atau teori der Verfassung. Jika kita ingin mempelajari ilmu hukum tata negara, sudah sepatutnya kita harus menggunakan konteks teori konstitusi, bukan hukum konstitusi. Sebab teori konstitusi itu mencakup aspek yang lebih luas, meliputi hukum secara tertulis, hak asasi manusia, dan hubungan antara penguasa dalam hal ini organ negara dengan warga negaranya. Apalagi di negara kita ini merupakan hukum tata negara yang bersifat positifis, yang bersifat positifis di negara Indonesia. Sebenarnya konstitusi atau Verfassung itu sendiri menurut Thomas Paine dibuat oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan, bukan sebaliknya, ditetapkan oleh pemerintah untuk rakyat.
Bahkan lebih lanjut dikatakan oleh Paine bahwa a constitution is a thing antecedent to a government, and a government is only the creator of a constitution. Konstitusi ini mendahului pemerintahan karena pemerintahan itu justru dibentuk berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi lebih dulu ada daripada pemerintahan. Pengertian bahwa konstitusi mendahului pemerintahan tetap berlaku, meskipun dalam praktiknya banyak negara yang sudah lebih dulu memproklamirkan negaranya baru membuat undang-undang. Seperti contohnya di Amerika Serikat, di mana pada tanggal 17 September tahun 1787, Amerika Serikat mengesahkan undang-undang dasarnya yang disebut The Federal Constitution of the United States of America, yaitu 11 tahun setelah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris pada tanggal 4 Juli 1776. Begitupun yang terjadi pada masa kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun baru mengesahkan undang-undang dasarnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini karena dalam ilmu hukum tata negara juga mengenal doktrin legal fiction theory yang menyatakan bahwa suatu negara dianggap telah memiliki konstitusi sejak negara itu terbentuk. Terbentuknya negara itu bisa dari tindakan secara resmi menyatakannya terbentuk, seperti contoh melalui penyerahan kedaulatan, transfer of authority dari negara induk seperti penjajah kepada negara jajahannya. Terus juga dianggap telah pernyataan kemerdekaannya itu bisa juga melalui deklarasi atau proklamasi seperti yang terjadi di Indonesia, atau pula bisa juga melalui jalur revolusi dan kudeta pemerintahan. Ketiga hal tadi merupakan bagian dari konstitusi. Itu sudah konstitusi. Namun secara juridis formal, secara legal, itu sudah dianggap terbentuk suatu negara. Namun legalitas tersebut masih bersifat formal dan sepihak. Oleh karena itu, derajat legitimasi untuk menguatkan legitimasinya harus masih tergantung kepada pengakuan pihak-pihak lain. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris sepadan dengan perkataan grondwet dalam bahasa Belanda dan Grundgesetz dalam bahasa Jerman. Grond dalam bahasa Belanda memiliki makna yang berarti dasar, sedangkan wet atau Gesetz biasa diartikan undang-undang. Oleh sebab itu, dalam bahasa Indonesia, grondwet itu disebut dengan istilah undang-undang dasar. Namun para ahli umumnya sepakat bahwa pengertian kata konstitusi itu lebih luas daripada undang-undang dasar. Sarjana Belanda L.G. van Apeldoorn juga menyatakan bahwa konstitusi itu lebih luas daripada grondwet atau undang-undang dasar. Menurut Apeldoorn, grondwet itu hanya memuat bagian tertulis saja dari konstitusi, yang cakupannya juga meliputi prinsip-prinsip dan norma-norma dasar yang tertulis. Demikian pula di Jerman, Verfassung dalam arti konstitusi dianggap lebih luas pengertiannya daripada Grundgesetz dalam arti undang-undang dasar. Oleh karena itu, sampai sekarang dalam bahasa Jerman dibedakan istilah
Grundrecht, hak dasar, Verfassung, dan Grundgesetz. Kemudian dalam bahasa Belanda juga dibedakan antara Grondrecht, hak dasar, konstitusi, dan Grondwet. Demikian pula dalam bahasa Prancis dibedakan antara droit constitutionnel dan loi constitutionnel, yaitu istilah yang pertama identik dengan pengertian konstitusi, sedang yang kedua adalah undang-undang dasar dalam arti konstitusi yang tertuang dalam naskah tertulis. Untuk pengertian konstitusi dalam arti undang-undang dasar, sebelum dipakainya istilah Grondwet, di Belanda pernah dipakai juga istilah Staatsregeling atas prakarsa Karel van Hogendorp pada tahun 1813. Istilah Grondwet dipakai untuk menggantikan istilah Staatsregeling. Oleh sebab itu, di negeri Belanda, seperti dikatakan oleh Sri Sumantri, istilah Grondwet itu baru dipergunakan pada tahun 1813. Artinya yang dapat diidentikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Jajahan Hindia Belanda adalah Indische Staatsregeling. Oleh sebab itu, dengan terbentuknya negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1945, sudah seharusnya Undang-Undang Dasar zaman Hindia Belanda ini dianggap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalaupun berbagai peraturan perundang-undangan yang diwarisi dari zaman Hindia Belanda itu masih diberlakukan berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, maka daya ikatnya tidak lagi berdasarkan ketentuan Indische Staatsregeling, melainkan karena UUD 1945 sendiri tetap memberlakukannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Undang-Undang Dasar yang baru, semata-mata untuk mengatasi kekosongan hukum yang dapat timbul karena situasi perubahan transisional sebagai negara yang baru merdeka. Ya, jadi hukum Indische Staatsregeling itu masih bisa dipakai selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dewasa ini berada dalam alam modern yang sangat ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sistem demokrasi yang terus tumbuh dengan tuntutan sistem ekonomi pasar yang semakin kuat, serta diiringi pula oleh pengaruh globalisasi dan gejolak kedaerahan yang sangat kuat. Semua ini memerlukan respons sistem hukum dan konstitusi yang dapat menjalankan fungsi kontrol dan sekaligus fungsi pendorong ke arah pembaruan terus-menerus menuju kemajuan bangsa yang semakin cerdas, damai, sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Ya, tadi penjelasan tentang peristilahan. Jadi secara garis besar istilah hukum tata negara tuh di Belanda dikenal dengan Staatsrecht, dalam arti sempit ada in enge rezin, yaitu hanya hukum tata negara saja. Dalam arti luas in ruime rezin, yaitu mencakup hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Lalu di Jerman dikenal dengan istilah Staatsrecht, namun terkadang di Jerman juga menggunakan istilah Verfassung. Ya, di Prancis dikenal dengan hukum tata negara dikenal dengan istilah droit constitutionnel. Di Inggris hukum tata negara dikenal dengan constitutional law. Jadi ya itulah beberapa istilah-istilah hukum tata negara di belahan dunia. Lalu yang kedua, kita lanjut ke definisi hukum tata negara. Di antara para ahli hukum dapat dikatakan tidak terdapat rumusan yang sama tentang definisi hukum. Dan demikian pula dengan definisi hukum tata negara sebagai hukum dan sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum. Perbedaan-perbedaan itu sebagian disebabkan oleh faktor-faktor perbedaan pandangan antara para ahli hukum itu sendiri, dan sebagian lagi dapat disebabkan oleh perbedaan sistem yang dianut oleh negara yang dijadikan objek penelitian oleh sarjana hukum itu masing-masing. Misalnya di negara yang menganut tradisi common law tentu berbeda dari apa yang dipraktikkan di lingkungan negara-negara yang menganut tradisi civil law. Bahkan dalam perkembangan praktik selama berabad-abad, di antara negara yang menganut
tradisi hukum yang sama pun dapat timbul perbedaan-perbedaan karena latar belakang sejarah antara satu negara dengan negara lain. Misalnya, tradisi common law antara Inggris dengan Amerika Serikat jelas mempunyai sejarah hukum yang berbeda, walaupun tradisi hukum mereka sama, yaitu common law. Sehingga konsep-konsep hukum dan konstitusi yang dipraktikkan di kedua negara ini juga banyak sekali tidak sama. Apalagi di Inggris, kita mengenal negara tersebut tidak terdapat naskah konstitusi yang bersifat tertulis dalam satu naskah. Sedangkan di Amerika Serikat memiliki naskah undang-undang dasar tertulis yang dapat dikatakan sebagai negara modern pertama yang memilikinya. Berbagai pandangan para sarjana mengenai definisi hukum tata negara itu dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut. Christian van Vollenhoven mengungkapkan hukum tata negara mengatur semua masyarakat, hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula usulan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Sebagai murid Oppenheim, van Vollenhoven juga mewarisi pandangan gurunya itu yang membedakan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pembedaan itu digambarkan dengan perumpamaan dalam hukum tata negara melihat negara dalam keadaan diam. Inras itu adalah hukum tata negara, melihat perumpamaan hukum dalam keadaan diam. Sedangkan dalam hukum administrasi negara melihat negara dalam keadaan bergerak. Sebagai contoh, dalam suatu organisasi, ketua dalam satu organisasi, pejabat organisasi tersebut memiliki batasan-batasan yang harus ia lakukan. Nah, itu disebut dalam keadaan diam. Sedangkan dalam keadaan bergerak, yaitu pejabat organisasi tersebut melakukan hubungan dengan anggotanya. Terus kita lanjut mana ya? Yang kedua ada definisi hukum menurut Paul Scholten. Menurut Paul Scholten, hukum tata negara itu tidak lain adalah het re dat regelt des staatsorganisasi, atau hukum yang mengenai tata organisasi negara. Dengan rumusan demikian, Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi non-negara, seperti gereja dan lain-lain. Scholten sengaja membedakan antara hukum tata negara dalam arti sempit sebagai hukum organisasi negara di suatu pihak dengan hukum gereja dan hukum perkumpulan perdata di pihak lain, dengan kenyataan bahwa kedua jenis hukum yang terakhir itu tidak memancarkan otoritas yang berdiri sendiri, melainkan suatu otoritas yang berasal dari negara. Jika yang diatur adalah organisasi negara, maka hukum yang mengaturnya itulah yang disebut sebagai hukum tata negara. Mengenai hubungan antara organisasi negara dengan warga negara, seperti mengenai soal hak asasi manusia, belum dipertimbangkan oleh Paul Scholten. Yang ketiga ada Lockman. Mirip dengan pendapat Paul Scholten, menurut Lockman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian juridis, negara merupakan organisasi jabatan. Hukum tata negara meliputi baik Personslier maupun Gebetslier dan merupakan suatu kategori historis, bukan kategori sistematis. Artinya hukum tata negara itu hanya bersangkut paut dengan gejala-gejala historis. Di Indonesia sendiri, hukum tata negara dikenal menurut Kusmadi Pujosewojo
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya, yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat dari dan antara alat perlengkapan itu. Lalu menurut ahli dari Indonesia juga, Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, menyebutkan hukum tata negara dapat juga dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan negara dan hak asasinya. Dalam definisi kedua sarjana ini, bidang kajian hukum tata negara mencakup pula soal kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Menurut Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, warga negara merupakan salah satu unsur yang penting bagi berdirinya suatu negara. Oleh karena itu, dalam hukum tata negara perlu dibahas tentang asas-asas dan syarat-syarat kewarganegaraannya, serta perlindungan yang diberikan kepadanya, yang lazim disebut sebagai perlindungan terhadap hak-hak asasi. Dengan demikian, hukum tata negara tidak hanya mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negaranya saja, tetapi juga mengatur mengenai warga negara dan hak-hak asasi warga negara. Setelah mempelajari rumusan definisi tentang hukum tata negara dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa di antara para ahli tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam itu, kita dapat menyimpulkan sebenarnya hukum tata negara itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum. Lalu juga definisi hukum tata negara itu telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antar organ negara itu dengan warga negara. Yang hukum tata negara tidak hanya merupakan reh atau hukum, dan apalagi hanya sebagai wet atau norma hukum tertulis, tapi juga adalah leh-re atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai verba sum re, hukum konstitusi, dan sekaligus verba sum leh-re atau teori konstitusi. Dan hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam, stat in rest, maupun yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Nah, berikut tadi telah saya jelaskan mengenai ilmu hukum tata negara, yaitu saya membahas tentang peristilahan hukum tata negara dan juga definisi hukum tata negara menurut para ahli. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah dalam penjelasan saya. Terima kasih. Selamat siang.